Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan sejumlah petinggi keuangan negara barat lainnya melakukan walkout saat sesi melibatkan G20 dalam pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional Rabu lalu. Walkout dilakukan saat perwakilan Rusia berbicara. It's very important for the United States to send a strong message that invasion of one country by another country will not stand. Kepada VOA, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang memimpin pertemuan G20 tersebut mengaku tidak terkejut dengan aksi walkout itu. Kita sudah tahu bahwa mereka akan walkout, namun tetap bahwa pertemuan itu cukup mendapatkan dukungan yang sangat kuat dan kerjasama atau kooperasi itu tetap akan terjaga, dan itu menurut saya tanggung jawab dari Indonesia. Sri Mulyani juga menyebutkan kemungkinan perseteruan ini berlanjut hingga KTT G20 di Bali November mendatang. Namun Indonesia masih mendapat dukungan dari negara anggota lain. Mereka akan datang secara fisik, yaitu tergantung dari Rusianya sendiri. Kalau mereka datang, apakah mereka akan bicara? Ya tentu mereka diberikan kesempatan untuk bicara. Nah, kalau ada sekelompok negara kemudian tidak bisa menyampaikan, kami tidak bisa dalam satu ruang atau satu meja atau tidak bisa mendengar untuk bisa menunjukkan sikap politik mereka, ya silahkan pada saat Rusia bicara. Namun mereka juga mengatakan bahwa mereka tetap mendukung Indonesia untuk bisa meneruskan agenda-agenda yang sangat penting. AS dan Sekutu Barat menyerukan agar Rusia tidak diundang dalam KTT G20 dalam upaya untuk mengisolasi lebih jauh lagi Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Namun upaya mengasingkan Rusia ini terhambat sejumlah tantangan, diantaranya krisis ketahanan pangan yang mulai terasa akibat tertahannya impor bahan pangan, ketersediaan bahan bakar, dan beban utang negara berkembang. AS dilaporkan masih mencoba untuk mendekati sejumlah negara strategis seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan agar mau mendukung upaya mengisolasi Rusia. Menurut analis, dilema berat AS adalah mengucilkan Rusia tanpa kehilangan pendukungnya saat ini. President Biden is doing a pretty good job. He's really got the Europeans to be behind him. The task now is to get China and to get other countries in the emerging world to be in the United States and the Europeans' camp. IMF merevisi proyeksi percepatan pemulihan ekonomi dunia dari 6,1% pada 2021 menjadi 3,6% pada 2022. Revisi ini turun dari perkiraan semula pada pertemuan Januari yang disimpulkan sebelum Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.